Nah, iya nanti 2024 seharusnya pemilih pemula atau kalangan-kalangan anak muda generasi emas Indonesia itu harusnya lebih dioptimalkan lagi untuk diajak berdiskusi, diajak memikirkan bagaimana kemudian kualitas demokrasi di Indonesia ini lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, apa kabar? Sehat selalu ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga imun tubuh, dan jangan lupa selalu berdoa. Baik, jumpa kembali kita di dalam Bromo Podcast KPU Kabupaten Probolinggo, channel resmi KPU Kabupaten Probolinggo. Baik teman pemilih, narasumber istimewa Bromo Podcast KPU kali ini mendatangkan tamu dari jauh sekali. Ya, beliau adalah Sekretaris Umum HMI Jawa Timur. Baik, kita sapa langsung dengan Mas ya, saya panggil Mas ya, Mas Yusfan Firdaus. Assalamualaikum Mas Yusfan. Waalaikumsalam. Saya panggil Ibu apa Mbak ini? Terserah, panggil kakak juga ada apa-apa. Waalaikumsalam, kakak yang istimewa juga. Ya, terima kasih. Kabar baik ya Mas ya? Alhamdulillah. Baik, kami di sini dan juga teman pemilih di sini khusus mengundang Mas Yusfan di sini untuk sedikit ngobrol. Kita nanti pada pemilu nanti akan berhubungan mungkin ya sebagai dengan HMI. Di sini ada beberapa kisi-kisi, ada beberapa poin yang ingin ditanyakan, yang ingin kita bahas kali ini bersama teman pemilih juga, antara lain yaitu apa sih HMI itu, terus posisi Mas Yusfan sendiri dalam organisasi HMI itu apa, dan banyak lagi poin-poin selanjutnya yang akan kita bahas hari ini. Baik, sebelumnya Mas Yusfan, biar teman pemilih juga tidak penasaran, Mas Yusfan itu sebagai apa? Monggo silakan perkenalan dulu. Oke, terima kasih kakak teristimewa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya Mbak ya. Ya. Selamat sore teman-teman pemilih. Mohon izin perkenalkan, nama saya Muhammad Yusfan Firdaus Junaidi. Sekarang sebagai Sekretaris Umum HMI Jawa Timur. Kemudian juga sebagai mahasiswa pasca sarjana di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Oh iya, masih mahasiswa ya. Terus sudah Mas ya, cukup untuk posisi Mas Yusfan sendiri dalam organisasi Sekretaris ya Jawa Timur ya, Jawa Timur. Baik, Sekretaris Umum Provinsi Jawa Timur, jadi membawahi kabupaten ya Mas ya. Sekarang pertanyaan kedua, peran pemilih pemula dari sudut pandang aktivis menurut Mas Yusfan sendiri bagaimana? Peran pemilih pemula menurut perspektif saya sendiri, ya, Pak. Oke. Aktivis. Saya sedikit cerita dulu, Pak. Ya, monggo, silahkan. Kalau mengaca pada fenomena peristiwa pemilu tahun 2019 kemarin, Pilpres 2019 kemarin, kemudian 2020 kemarin juga kita dihadapkan oleh pilkada agak serentak, agak serentak ya. Peran pemilih pemula itu sebenarnya sangat signifikan. Bahkan generasi pemula itu sebenarnya menjadi kekuatan yang paling fundamental menurut saya. Jadi pemilih pemula itu sudah pikirannya kan masih ideal, memikirkan bagaimana calon-calon yang akan dipilih yang akan memimpin bangsa ini kan ideal menurut mereka masing-masing, misalnya ketokohannya, kemudian pola pikirnya, ide dan gagasannya itu juga menjadi tolak ukur pemilih pemula itu untuk memilih siapa nanti yang akan memimpin. Itu sih sebenarnya peran. Nah, kemudian peran pemula itu ketika kita mau menghadapi pemilu 2024 nanti, wah itu juga sudah sangat lebih luas lagi pemikirannya pemilih-pemilih pemula itu. Apalagi sekarang
sekarang kan sangat gampang itu cari informasi tentang siapa ini calonnya. Ya. Untuk mencari informasi itu kan sekarang sudah ada media-media sosial, kemudian sangat mudah digitalisasi. sekali ya, Mas, ya. Era disrupsi ini sebenarnya sangat mempermudah kita untuk mengakses informasi-informasi, kemudian data-data tentang bagaimana sih nanti kemudian pemilih di 2024 ini. Nah, peran pemilih pemula itu sebenarnya menjadi kekuatan di dalam pemilu 2024 itu harusnya target bagi calon-calon Mbak ya, bagi calon-calon presiden atau calon yang berkontestasi lah di pemilu nanti, sebenarnya seharusnya yang paling ditargetkan, yang harus menjadi objek untuk diajak bareng-bareng, untuk diajak memikirkan bangsa ini ya sebenarnya pemilih pemula itu. Karena pemilih pemula ini tidak hanya berasal dari generasi Y, tidak hanya berasal dari generasi X, tapi generasi Z, tidak hanya berasal dari kalangan milenial juga. Apalagi kalangan milenial sekarang yang tentulah kita tahu teman-teman yang milenial itu selain melek IT ya, digitalisasi juga banyak yang menguasai. Nah, nanti di 2024 itu peran pemilih pemula itu tentunya akan memberikan kekuatan yang sangat luar biasa terhadap kualitas demokrasi kita. Kualitas demokrasi kita sekarang kan di publik diopinikan bahwa amburadul sekali demokrasi kita sekarang kan. Karena ya mungkin masih banyak milenial atau pemilih pemula itu yang mempunyai pengaruh di tatanan mereka sendiri, itu tidak dilibatkan pada tahun 2019 kemarin saat pemilu. Gitu ya? Nah, iya, nanti 2024 seharusnya pemilih pemula atau kalangan-kalangan anak muda generasi emas Indonesia itu harusnya lebih dioptimalkan lagi untuk diajak berdiskusi, diajak memikirkan bagaimana kemudian kualitas demokrasi di Indonesia ini lebih baik lagi. Gitu. Berarti menurut Mas Yusvan bahwa peran pemilih ini sangat penting sebenarnya dalam demokrasi ini, Mas ya. Sedangkan peran pemilih itu juga bermacam-macam, termasuk kalau peran pemilih pemula di sini mulai dari usia 17 tahun atau yang sudah menikah. Seperti siswa-siswa. Di sini kita juga memberikan pendidikan pemilih. Menurut Mas Yusvan, pendidikan pemilih yang seperti apa yang bisa langsung menembak langsung bahwa peran pemilih pemula itu sangat penting bagi jalannya pemilu nanti? Kalau menurut saya pendidikan pemilu terhadap pemilih pemula yang kategorinya itu adalah siswa yang masih usia 17 tahun. Bagi saya pribadi, sistem door to door atau datang langsung ke sekolah-sekolah memberikan semacam seminar kepemiluan atau dan segala macam. Istilahnya pendidikan pemilih. Iya, pendidikan pemilih. Itu saya rasa sudah cara-cara kuno. Sudah cara-cara lampau. Nah, sekarang sudah era disrupsi. Era disrupsi. Nah, kalangan-kalangan pemilih pemula itu sudah lebih asik dan lebih suka dididik secara kepemiluan itu melalui ya seperti ini, nonton YouTube, kemudian KPU misalkan atau Bawaslu punya aplikasi tentang bagaimana aplikasi itu bisa digunakan oleh pemilih pemula untuk belajar. Kayak misalnya aplikasi Ruang Guru. Ruang Guru itu kan kita tidak perlu datang ke Jakarta, kemudian dimanapun kita berada, kapanpun, dan ya kita bisa mengakses pelajaran-pelajaran yang ada di Ruang Guru. Sama juga ketika pemilih pemula itu mau belajar tentang kepemiluan, tidak harus menunggu jadwal seminar atau diadakannya pelatihan-pelatihan kepemiluan di sekolah-sekolah itu. Tapi KPU dan Bawaslu itu harus bisa
memberikan ruang seluas-luasnya, kemudian memberikan ruang kapanpun dan dimanapun pemilih pemula itu bisa belajar tentang kepemiluan. Salah satunya yang mempunyai aplikasi digital yang isinya tentang kepemiluan itu, Bu. Baik, kalau menurut Mas Yuswan sendiri dengan para pemilih pemula milenial yang seperti ini, maksud saya yang jiwanya begitu milenial, kalau kita menggunakan sistem digital seperti itu, kira-kira apa yang membuat mereka tertarik untuk membuka misalnya suatu aplikasi gitu? Mohon masukannya, seperti apa kira-kira? Sedangkan kalau remaja sekarang, kita kalau tidak memberikan gimmick-gimmick yang ini menarik untuk dibuka gitu loh. Apa ini? Jadi rasa keingintahuan mereka itu supaya keluar itu bagaimana, Mas, kira-kira? Nah, karena di era digitalisasi atau era disrupsi ini banyak milenial yang sekarang kan banyak milenial itu menggunakan handphonenya atau mengoperasikan internet itu gimana sekiranya mereka juga mendapatkan profit oriented. Nah, barangkali di aplikasi yang dibuat nanti misalnya dibuatnya oleh KPU atau Bawaslu RI untuk di launching. Nah, di dalamnya itu juga kemudian selain teman-teman pemilih pemula itu bisa belajar dengan aplikasi itu, di dalam aplikasi itu juga ada semacam game kepemiluan atau game yang itu nanti mendapatkan hadiah apabila memenangkan game itu, ya misalnya hadiahnya seperti hadiah-hadiah pada umumnya lah kira-kira. Gitu. Baik, bisa menjadi masukan, didengar ya teman pemilih. Mungkin nanti KPU Kabupaten Probolinggo akan membuat sebuah gebrakan untuk terutama para teman-teman pemilih pemula ini yang mungkin yang jiwanya kita butuhkan, yang perannya sangat kita butuhkan. Baik, yang terakhir Mas Yuswan ya. Peran pemilih pemula dalam menyongsong pemilu serentak 2024 ini menurut Mas Yuswan ini seperti, maksudnya kesiapannya juga termasuk kesiapannya seperti apa, Mas? Kalau saya rasa pemilih pemula itu secara mental yang mereka masih belum siap karena masih belum pernah berpengalaman. Sama kayak misalnya kita masih mahasiswa baru, kita kan belum punya mental ini, belum punya mental untuk masuk ke kampus pendidikan yang luar biasa tingginya ya. Nah, pemilih pemula itu seperti saya analogikan seperti itu, Kak. Jadi memang harus ada orientasi dari panitia pemilu nanti yang kemudian memacu semangat, memacu mentalnya teman-teman pemilih pemula untuk kemudian mensukseskan pemilu 2024 nanti. Bagaimana caranya? Yaitu tadi bisa melalui pendidikan yang serba digital atau masih konvensional. Pendidikan pemilu secara konvensional dan digital itu tentunya memang harus sama-sama dilakukan agar nilai-nilai kemuliaannya tetap terjaga. Seperti itu, bagus. Menarik sekali teman pemilih perbincangan kita kali ini. Sebenarnya masih banyak lagi yang harus kita bahas, cuma karena memang waktu yang terbatas. Luar biasa sekarang podcast kita hari ini, banyak masukan dari Mas Yuswan, terima kasih. Dan teman pemilih, sudah banyak yang kita dapatkan, ilmu kita dapatkan hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Untuk teman pemilih yang masih ingin tahu tentang KPU, tentang pemilu, boleh dibuka di channel Bromo Podcast KPU Kabupaten Probolinggo. Jangan lupa di like dan subscribe. Baik, terima kasih kepada narasumber. Ya, siap. Kapan-kapan kita undang kembali dengan tema yang lebih baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.